ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। Inovasi ya, termasuk dalam pekerjaan kita tadi ya, sesuatu yang baru. Kita harus selalu menciptakan inovasi-inovasi baru supaya kita tetap itu tadi tidak bosan. Betul. Jadi menemukan kebahagiaan. Betul, dan inovasi yang baru itu bisa tercipta kalau kita bahagia. Nah, Karena saling mempengaruhi ya. Betul, karena ketika kita bahagia, maka otak kita ini akan memproduksi zat-zat kimia atau neurotransmitter yang namanya serotonin, yang namanya dopamin, yang namanya endorfin. Dan ketiga neurotransmitter ini adalah bahan utama untuk kreativitas dan inovasi. Dan dengan kreativitas dan inovasi kita melakukan hal baru, Iya. kita juga tadi merangsang lagi. Saraf-saraf kita untuk membentuk sambungan yang baru. Oke. Jadi kalau kita bicara lagi berarti ini yang penting adalah kita harus bahagia dulu berarti ya. Betul. Supaya nggak bosan. Ada Betul. telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam, Mbak Fendi. Halo. Selamat malam, Mbak. Dari Lina di Bandung. Oke, Lina, Ya, silakan pertanyaannya. Iya gini nih Mbak, Mas, aku ini kan udah semester akhir nih kuliah kan. Iya. Ya. Ceritanya sekarang ini tuh lagi perlu konsentrasi kan buat atur-atur skripsi. Tapi suka tiba-tiba bosen berangkat kuliah gitu, suka males. Suka masih lagi lah, gimana sih motivasinya biar Biar nggak stabil? bosan. Biar nggak bosen, benar. Biar cepat selesai ya. Iya. Oke, baik. Gitu aja sih, Mbak. Baik, Lina. Terima Bagus kasih, sekali pertanyaannya Lina, ya. ya. Ini kalau udah akhir-akhir, kalau saya dulu itu begitu di depan komputer langsung bosen. Padahal belum ngapa-ngapain. Nah, jadi bosan ini ada dua jenis ya. Yang pertama yang sifatnya non teknis. Itu karena kita tidak punya makna hidup. Itu, non-teknis itu ya. Itu non teknis gitu ya. Dan menyelesaikannya ya kalau bosannya penyebabnya adalah non teknis, berarti kita harus kembali ke dalam diri kita melihat apa sih yang sedang saya lakukan ini. Kenapa sih saya repot-repot seperti ini? Terus kalau udah jadi sarjana tuh mau apa sih sebetulnya gitu? Apa sih yang saya cari gitu ya? Misi ya di dunia Betul, ini. ya ujungnya apa sih gitu ya? Nah itu yang non teknis. Ya kita harus melihat ke paradigma kita. Ya. Yang kedua adalah bosan yang sifatnya teknis. Ya, Kayak apa tuh yang teknis tuh? Ya karena menatap komputer terus menerus itu kan teknis kan? Betul. Ya kita harus mencari selingan dalam hidup ini gitu ya. Jadi bosan itu yang non teknis ya. Itu karena segala sesuatu kita lakukan, kalau istilahnya Bang Haji Roma Irama itu terlalu. Oh, terlalu. Ya. Berlebihan gitu ya. Berlebihan, kebanyakan. ya. Apapun yang dilakukan secara berlebihan itu akan menghasilkan kebosanan. Kebosanan non teknis. Non teknis, ya. Jadi yang pertama adalah karena berlebihan. Yang kedua karena kita tidak punya interval gitu ya, tidak punya jarak. Jarak untuk Membuat selingan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. dari hal baru itu tadi. Dengan hal baru sama saja, misalnya jangankan kita bekerja ya atau belajar ya, mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang gitu ya, itu pasti juga akan menghasilkan kebosanan. Jakarta Bandung cuma satu lagu gitu ya. Itu pasti bukan cuma kasetnya yang bosan. Dan kitanya juga ya. Juga. Jadi ya caranya gimana? Kita harus membuat sebuah jeda gitu ya, membuat sebuah selingan dalam hidup kita. Seperti misalnya kalau kita udah bekerja lama, kita perlu libur. Perlu libur begitu. Untuk apa? Untuk selingan. Menyegarkan suasana. Apakah juga itu diperlukan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri? Sangat. Kita pernah bahas dalam salah satu topik kita ya, holiday and happiness ya, bahwa holiday itu sesungguhnya kan adalah holy day. Nah, hari suci. Hari suci. Gitu ya. Hari kita untuk diri kita sendiri, masuk ke dalam, menyelami saya mau apa, makna hidup saya apa. Kan itu juga sebuah cara untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Oh iya, betul sekali. Itu non teknis ya. Ya. Kali kalau teknis yang tadi juga duduk lama, Duduk, itu ya, tidak ganti ada. suasana, ya. Ganti komputernya loh. Ganti. Atau gini deh, mungkin ini masalah mindset juga ya Lina ya. Mungkin dibayangkan di otaknya gini, kalau saya nggak lulus emang bosan terus. Jadi mendingan lulus aja cepet supaya nggak bosan ya. Betul. Jadi ini menarik nih Feni ya. Kalau bosan itu penyebabnya adalah tiadanya makna.
Tapi kalau malas, itu kan juga salah satu penyakit juga kan? Betul. Penyakit yang kadang-kadang kita anggap kecil, padahal itu tidak kecil itu yang namanya malas itu ya. Iya. Malas itu penyebabnya adalah tiadanya mimpi. Oops. Nah, ini nanti Gitu. tema tersendiri lagi ya. Nanti kita bahas ya, and tema happiness. tersendiri. Kalau sekarang adalah bosan and happiness. Nah, ya semakin hangat saja perbincangan kita. Dan jangan kemana-mana, kami masih menanti partisipasi dari Anda. Dan setelah ini, kita akan berbincang dengan seorang bintang tamu yang akan sharing bagaimana perasaannya, apakah dia juga merasa bosan dengan pekerjaan. Lalu barangkali Mas Arfan bisa sharing apa yang harus dilakukan agar bisa terbebas dari kebosanan dan tetap bisa merasakan happiness. If you wanna be happy now.